Selamat pagi untuk kita semua. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang kronologis peristiwa proklamasi. Kronologis peristiwa proklamasi dibagi atas peristiwa Rengas Dengklok, penyusunan naskah proklamasi, dan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelum saya akan menjelaskan peristiwa Rengas Dengklok, pertama saya akan menjelaskan latar belakang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Seharian kemudian, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai berganti nama menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau disebut juga Dokuritsu Junbi Inkai dalam bahasa Jepang, untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Yang berikut peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan sejumlah pemuda antara lain Sukarni, Wikana, Adit, Chairul Saleh, dan perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Setelah mendengar berita Jepang bertekuk lutut kepada sekutu, golongan muda mendesak golongan tua untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun tokoh golongan tua seperti Soekarno dan Hatta tidak ingin terburu-buru. Mereka tetap menginginkan proklamasi dilaksanakan sesuai mekanisme PPKI. Alasannya kekuasaan Jepang di Indonesia belum diambil alih. Hal tersebut membuat mereka khawatir akan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Tetapi golongan muda seperti Soekarni dan Tan Malaka menginginkan proklamasi kemerdekaan dilaksanakan secepat-cepatnya. Para pemuda mendesak agar Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Alasan mereka adalah Indonesia dalam keadaan kekosongan atau kekuasaan atau vakum. Negosiasi pun dilakukan dalam bentuk rapat PPKI. Namun, golongan muda tidak menyetujui rapat tersebut, mengingat PPKI merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang, dan mereka lebih menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa Indonesia sendiri, bukan pemberian dari Jepang. Perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua inilah yang menjadi latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Golongan muda menanggapi sikap konservatif golongan tua. Golongan muda juga diwakili oleh para anggota PETA dan mahasiswa merasa kecewa. Mereka tidak setuju terhadap sikap golongan tua dan menganggap bahwa PPKI merupakan bentukan Jepang, sehingga mereka menolak seandainya proklamasi dilaksanakan melalui mekanisme PPKI. Sebaliknya, mereka mengkehendaki terlaksananya proklamasi kemerdekaan dengan kekuatan sendiri, tanpa pengaruh dari Jepang. Sultan Syahrir termasuk tokoh pertama yang mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sikap golongan muda secara resmi diputuskan dalam rapat yang diselenggarakan di Penegasan Timur, Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1945. Hadir dalam rapat ini Djor Nur, Chairul Saleh, Kusnandar, Subadjo, Subianto Margono, Wikana, dan Armansyah. Rapat diketuai Chairul Saleh ini menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri, bukan menggantungkan kepada pihak lain. Keputusan rapat kemudian disampaikan oleh Darwis dan Wikana pada Soekarno dan Hatta di Penegasan Timur nomor 56 Jakarta.
Mereka mendesak agar proklamasi kemerdekaan segera dikumandangkan pada 16 Agustus 1945. Jika tidak diumumkan pada tanggal tersebut, golongan pemuda menyatakan bahwa akan terjadi pertumpahan darah. Namun Soekarno tetap bersikap keras pada pendiriannya bahwa proklamasi harus dilaksanakan melalui PPKI. Oleh sebab itu, PPKI harus segera menyelenggarakan rapat pro kontra yang menyampaikan titik puncak inilah yang telah mengantarkan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Yang berikut golongan tua. Mereka yang dicap sebagai golongan tua adalah para anggota PPKI yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta. Mereka adalah kelompok konservatif yang mengkehendaki pelaksanaan proklamasi harus memulai PPKI sesuai dengan prosedur maklumat Jepang pada 24 Agustus 1945. Alasan mereka adalah meskipun Jepang tetap kalah, kekuatan militernya di Indonesia harus diperhitungkan demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Kembalinya tentara Belanda ke Indonesia dianggap lebih berbahaya daripada sekedar masalah waktu pelaksanaan proklamasi itu sendiri. Yang berikut, penyusunan naskah proklamasi. Setelah menyapa Soekarno-Hatta yang ditinggalkan berdebat dengan Nishimura, Maeda mengundurkan diri menuju kamar tidurnya. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo serta disaksikan oleh Sukarni, Sudiro, dan Sayuti Melek. Yang berikut proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 tahun Masehi yang dibacakan oleh Soekarno dan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta bertempat di sebuah rumah hibah. Proklamasi tersebut menandai semulanya perlawanan diplomatik dan bersenjata dari Revolusi Nasional Indonesia yang berperang melawan pasukan Belanda dan warga sipil pro-Belanda, hingga Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Sekian penjelasan dari saya mengenai kronologis peristiwa proklamasi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi untuk kita semua.